saat Palu Hakim dari Mahkamah Konstitusi menolak seluruh permohonan yang diajukan oleh paslon nomor urut 1 dan juga 3. Lantaran adanya indikasi perbuatan melawan konstitusi yang dilakukan oleh KPU pada Pilpres 2024. Sidang sengketa pemilu 2024. Pada hari Rabu 27 Maret 2024 di ruang sidang pleno MK Jakarta, Mahkamah Konstitusi menggelar sidang perdana penanganan perkara perselisihan hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden. Perkara yang teregistrasi dengan nomor 1 PHPU Pres 22 2024 dan nomor 2 PHPU Pres 22 2024. Lalu, apa sih sebenarnya sengketa pemilu itu? Dari pasal 466 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, sengketa proses pemilu adalah sengketa yang terjadi antar peserta pemilu dan sengketa peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU provinsi, dan keputusan KPU kabupaten atau kota. 5 hal tentang sidang perdana gugatan Pilpres 2024. Yang pertama yaitu terdapat 2 permohonan. Permohonan yang pertama yaitu dari Anies Caimin. Dalam permohonannya, Anies Caimin meminta MK menyatakan batal Pilpres 2024 yang ditetapkan KPU. Selain itu juga mereka meminta Pilpres 2024 diulang dan meminta agar Prabowo Subianto mengganti calon wakil presiden jika Pilpres diulang. Permohonan yang kedua yaitu dari Ganjar Mahfud. Dalam permohonannya, Ganjar Mahfud meminta Prabowo Gibran didiskualifikasi. Mereka meminta agar Pilpres diulang antara Anies Caimin dan Ganjar Mahfud. Yang kedua yaitu sidang dibagi menjadi 2 sesi. Yang ketiga, batasi pengacara hanya boleh 12 orang. MK hanya menyiapkan 12 kursi untuk tim kuasa hukum para pihak sidang sengketa hasil Pilpres 2024. Jumlah kursi itu sudah termasuk untuk 2 juru bicara masing-masing pihak. Yang keempat, saksi dibatasi 19 orang. MK membatasi jumlah saksi dan ahli yang dibawa para pihak yang bersidang. Pihak-pihak hanya boleh menghadirkan maksimal 19 orang saksi dan ahli. MK menyerahkan komposisi dari 19 saksi dan ahli itu ke masing-masing pihak. Yang kelima yaitu mekanisme jika voting hakim MK 4 lawan 4 atau imbang. Jika musyawarah belum menghasilkan putusan apapun, maka putusan sidang dapat diambil berdasarkan suara terbanyak atau voting. Jika hasilnya imbang alias 4 lawan 4, maka putusannya ialah pilihan di mana Ketua Sidang Pleno memberi suara. Ketua Sidang Pilpres 2024 adalah Ketua MK Suhartoyo. Berikut ini merupakan isu pelanggaran pemilu 2024 yang dibahas dalam sidang sengketa pemilu 2024. Kapan sih seharusnya sidang sengketa pemilu 2024 selesai? Pengumuman hasil pemilu 2024 ditetapkan oleh KPU pada 20 Maret 2024. Dan menurut pasal 74 ayat 3 Undang-Undang MK, bahwasanya KPU dapat menerima permohonan yang diajukan dalam waktu 3 kali 24 jam dengan hitungan waktu adalah 23 Maret 2024 oleh pemohon untuk sidang sengketa pemilu, serta menurut pasal 475 ayat 3 Undang-Undang Pemilu bahwasanya MK harus memutus perselisihan yang timbul paling lambat yaitu 14 hari dengan hitungan waktu yaitu 6 April 2024 sudah diputuskan. Namun, MK baru mengeluarkan putusan atas sidang sengketa pemilu ini pada Senin 22 April 2024 yang dimana jauh dari target tanggal sesuai dengan yang sudah diatur dalam pasal 475 ayat 3 Undang-Undang Pemilu. Dilansir dari Kompas.com dan Detik Sumut bahwasanya telah terjadi dissenting opinion pertama kali dalam pemilihan presiden tahun 2024. Dengan rincian terdapat 8 orang hakim yang ikut serta dalam sidang sengketa dan 5 orang hakim menolak permohonan serta 3 orang hakim lainnya menyetujui permohonan. Berikut ini merupakan nama-nama hakim MK yang menolak dan nama-nama hakim yang dissenting opinion. Lalu, apa sih solusi atau tindakan untuk hasil keputusan Mahkamah Konstitusi terkait pemilu 2024, terkhususnya telah terjadi dissenting opinion? Yang pertama, peningkatan keterbukaan. Yang kedua, pembentukan komisi independen. Yang ketiga, penguatan pengawasan independen. Yang keempat, perbaikan proses.
Yang kelima, mediasi independen. Dan yang keenam, penguatan dialog antar pihak.